Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog Legislasi Mutu Pendidikan Pasca Pandemi COVID-19. Saya ingin ke Pak Mahmud terlebih dahulu. Pak Mahmud, menilai mutu pendidikan itu kan agak gampang-gampang susah juga, karena ada standar harusnya. Tetapi sejauh ini belum ada nampaknya standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga independen untuk menilai suatu mutu pendidikan itu agar berkualitas seperti apa. Kalau Anda melihat dari perspektif Dewan Pendidikan, bagaimana untuk melihat kualitas itu? Karena ini sifatnya abstrak. Ya, baik. Nah, ini akan dibahas tuntas nanti ini. Ya. Boleh, Ini yang bikin saya membuat bingung juga Pak Mahmud. Di mana itu alat ukurnya itu? Saya memberikan gambaran awal ya, selaku Dewan Pendidikan, memang arahnya kita ke sana sebagai controlling ya dalam pendidikan nasional kita. Jadi melihat mutu, apa yang bisa kita mengukur, seperti apa kita mengukur anak itu berhasil, seperti apa kita mengukur sekolah itu mutunya bagus, seperti apa kita mengukur sistem itu pendidikan bagus. itu bagus. Ya tentu kalau ini kita mau berbicara ya panjang ya, karena ini terkait dengan kebijakan. Ada bab khususnya sepertinya. Ya mungkin perlu dilakukan dialog khusus untuk menentukan itu. Tapi saya kira dengan adanya 8 standar pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah, saya kira kalau mutu pendidikan itu baik, ingin baik, maka semua standar dulu ini kita penuhi. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Semua standar 8 standar pendidikan ini kita harus penuhi. Selesaikan, tapi harus dipahami Pak juga. Jangan sampai hanya selesai secara administrasi saja, tetapi tidak dipahami. Iya, tapi paling tidak itu harus tersedia, harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu kemudian kita melihat luarannya seperti apa. Karena kalau kita melihat pendidikan itu sudah berkualitas, tentu luarannya akan berkualitas. Baik dari segi keilmuannya, baik dari segi karakternya, baik dari segi... ini semua menjadi nilai-nilai plus yang dimiliki oleh siswa setelah dia keluar dari sekolah. Artinya kemudian bahwa memang benar-benar setelah standar-standar yang ada disiapkan oleh pemerintah lalu kita penuhi, lalu kemudian guru benar-benar berproses dalam proses pembelajaran dengan baik, dengan materi-materi yang ada, maka kemudian anak kita bisa keluar dengan mutu yang lebih bagus. Kemudian dengan memiliki kemampuan lebih dibanding pada saat sebelum dia lulus dari sekolah itu. Termasuk diantaranya yang saya bilang, bagaimana karakternya, bagaimana keilmuan yang dimiliki, bagaimana kemampuan analisisnya, bagaimana daya nalar dari anak itu bisa meningkat. Itu semua harus hadir sebagai luaran yang berkualitas dari mutu pendidikan. Saya ingin ke Bu Yeni sebagai perwakilan legislator di sini. Bu Yeni, kalau Anda melihat sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengatur tentang standar penilaian mutu pendidikan kita seperti apa? Iya. Kalau menurut pemahaman saya ini memang yang belum clear ya. Alat ukur kita menilai bahwa mutu pendidikan kita itu bagus. Yang pertama juga mengenai anak-anak ya, peserta didik, setelah selesai bagaimana kita mengukur bahwa anak ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti 8 standar pendidikan nasional itu belum cukup untuk kemudian dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kualitas pendidikan kita. Iya, mungkin ada beberapa alat lagi sebagai alat ukur kita untuk bisa menilai. Karena asumsinya begini ya, kita belum menemukan sebuah sekolah yang bisa membentuk anak-anak keluar menjadi karakter yang luar biasa. Kita tahu ya, selalu yang masa lalu sekolah unggulan. Nah, ini menarik kalau saya. Barangkali saya sama Pak Mahmud sudah sering diskusi. Sekolah unggulan, kenapa dia unggul? Harusnya dalam persepsi kita, sekolah unggulan adalah sekolah sistem yang ada di dalamnya membuat murid-muridnya unggul. Dari murid yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Baik dari aspek akademik dan non-akademis, Bu ya? Karakternya. Tetapi yang kita lihat sebelumnya bahwa sekolah unggulan sebenarnya itu karena proses yang mereka lakukan itu sudah melalui penjaringan yang sangat ketat. Kita contoh ya, ada satu sekolah tapi tidak etis lah disebut namanya, satu sekolah dibilang unggulan.
ya jelas saja dia unggulan karena dia menerima anak-anak yang berprestasi, anak-anak memang dari keluarga yang ekonominya sudah bagus, keluarga yang memahami tentang pendidikan juga sudah bagus. Begitu dia jadi sekolah itu sebenarnya menurut saya tidak unggul. Yang kita ingin mencari adalah bagaimana sebuah sekolah itu, sistem A. Kita ambil misalnya anak-anak dari latar belakang keluarga yang tidak mampu, anak-anak dari keluarga yang belum terlalu bagus pemahamannya tentang pendidikan, begitu keluar dari sekolah tersebut dia menjadi anak-anak yang unggul. Baik. Jadi itu tadi kita belum terlalu jelas ya bagaimana kita bisa menilai ketika peserta didik keluar dia berubah, belum ada alat ukurnya. Apakah kita merasa bahwa anak-anak mutu pendidikan kita itu hanya berdasarkan nilai-nilai angka saja? Kalaupun misalnya kita sepakat ya bahwa bukan hanya nilai dan angka, tetapi ada karakter, bagaimana caranya kita menilai karakter itu? Betul. Ini barangkali menjadi PR kita ya. Jadi begini mungkin ya. Satu di antara penilaian itu kalau kita mau melihat alat ukur ya, satu di antara penilaian itu ada program pemerintah dari dulu sebenarnya itu ada namanya Lean and Match. Adanya kesepadanan, keterpaduan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Sehingga anak-anak yang lulus dari SMK misalnya, dia keluar dari SMK bisa diterima di lapangan kerja yang tersedia. Nah, kalau ini bisa terpenuhi, Lean and Match ini bisa jalan dengan baik, maka semua anak-anak yang lulus bisa terserap. Satu diantaranya alat ukur antara harapan dan kenyataan di lapangan saat lulus, Pak ya. Tapi kalau misalnya ini Pak Mahmud, kalau kita kembali karena kita ini kan kota, kita bicara SD dan SMP, bagaimana kita bisa melihat mutu kualitas anak peserta didik? Ini kan belum kita bisa lihat. Dan kita tidak bisa pungkiri ya itu yang kurikulum. Ketika kurikulum itu berjalan, soal-soal yang diberikan sama anak-anak itu kan juga tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tahu ya misalnya kuadrat-kuadrat KPK itu apa? Maksudnya korelasinya ya. Korelasinya artinya kalau menurut Pak Mahmud yang disampaikan Bu Yeni itu seperti apa? Apakah perlu pembenahan kurikulum? Ada tadi ini ada tadi yang disampaikan oleh Ibu Yeni tentang sekolah unggulan. Sebenarnya sekarang ini ada program pemerintah kita. Unggulan jangan ada lagi sekarang, tidak ada sekolah unggulan, tidak ada sekolah favorit. Kita berharap bahwa semua sekolah di Makassar misalnya, semua sekolah di Makassar ini sama, baik yang ada di pinggiran, yang ada dalam kota, yang dulu-dulu diunggulkan, setara, sama, sederajat. Dengan catatan bahwa pemerintah juga harus berupaya semua sekolah-sekolah yang ada di Makassar dihadirkan sarana prasarana yang sama, dihadirkan guru yang berkualitas sama, latar belakangnya sama, pendidikannya sama, kualitas proses belajar pengajarnya sama. Nah, itu yang harus dihadirkan pemerintah supaya benar-benar tidak ada lagi yang unggul-unggul. Semua jadi unggul, baik yang ada di pinggiran kota di sana maupun yang dalam kota. Jadi itu tidak ada rasa minder ya. Penyebaran penyebaran kualitas di semua penyebaran guru-guru juga di semua begitu Pak Mahmud ya. Yang dulu sekolah unggulan itu karena guru-gurunya yang pintar-pintar di situ semua. Bertumpu di situ. Jadi harusnya memang ada pemerataan penyebaran yang baik, tetapi ini tentu saja harus dilakukan oleh dinas pendidikan kota. Dia harus bisa melihat potensi-potensi guru semua terdistribusi Kalau dengan. Anda melihat Bu Yeni, dari catatan Anda sebagai wakil rakyat, masih adakah sekolah di Makassar level SD dan SMP, karena kita di kota Makassar, yang masih memprihatinkan sekarang? Ada banyak. Masih ada? Tidak banyak, tapi masih ada sekolah kita yang susah. Walaupun sekarang kurikulumnya sudah dikatakan kurikulum merdeka, tetapi pada prakteknya masih kaku juga. Ada beberapa sekolah ya, dia penerapannya yang ketika anak-anak tidak bisa menyelesaikan soal-soal di papan tulis, disuruh berdiri, anak-anak yang harus pakai seragam seperti, padahal kan misalnya ya, kalau sepatunya yang harus hitam semua, ini kan gimana? Merdekanya gimana? Maksud saya. Walaupun kedisiplinan perlu, tetapi tidak sekaku itu juga. Sebenarnya juga satu di antara sekian banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan pendidikan kita ini menjadi rendah.
ada kecenderungan, tapi tidak selalu ya, tidak semuanya, ini dalam tanda kutip, ada kecenderungan para pendidik kita, bukan para pendidik, karena ini hanya person, oknum. Ada kecenderungan dia masih berorientasi pada finansial, ada kecenderungan. Lalu kemudian di samping itu siswa juga ada kecenderungan berorientasi pada sertifikat oriented, bagaimana bisa memperoleh ijazah. Ini persoalannya. Jadi di sisi lain ada guru yang memang abal-abal dalam mengajarnya, dia tidak memiliki kompetensi, dia mengajar berdasarkan apa yang dia ketahui, bukan mengajar berdasarkan program pembelajaran yang ada, apa adanya, tapi ada ya dalam tanda kutip yang saya bilang. Lalu kemudian siswa juga ada begitu. Dia hanya bagaimana memperoleh ijazah, lalu kemudian dipakai lanjut atau dipakai kerja dan sebagainya. Ini persoalan sehingga mutu kita menjadi rendah. Ya, baik.